Halo semuanya, kembali lagi di MMP Project. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai ESP32 ya. Jadi di sini saya punya beberapa ESP32, belum lengkap sih, tapi hampir semuanya ada. Di sini ada seri ESP32 yang biasa, di sini yang belakangnya hitam ini adalah pakai flashnya itu CP2102. Ini yang menurut saya terbaik ya. Kemudian yang PCB-nya putih belakangnya ini itu pakai CP9102. Kemudian yang satunya ini yang nggak ada chipnya ini pakai CH340. Nanti saya jelaskan kenapa ini kondisinya seperti ini. Dan di sini juga ada yang kecil ini, yang kecil banget ini, SP32 yang versi C ya. Di sini adalah versi C3. Kemudian yang untuk salah satu seri terbesarnya di sini ada SP32S2. Di sini yang versi tanpa shield ya. Jadi kalau SP biasanya kan ada kayak modulnya kecil seperti ini. Nah, ini modulnya itu langsung chipnya, jadi nggak ada kayak shieldnya seperti ini. Dan yang ini adalah SP32S3. Ini yang seri terbesar yang saya punya ya. Kayak ini yang ada versi kameranya. Um, Nah, di sini ada dua versi lagi yang nggak saya punya, yaitu seri P. Saya kurang tahu seri P ini udah dirilis apa belum, tapi dia tuh nantinya akan gantiin S3. Kalau sekarang yang paling kuat kan S3. Nah, dia nanti akan lebih powerful lagi yang seri P. Oke, berikutnya yang belum saya punya adalah seri H ya. Yang paling banyak itu adalah seri H2, dan dia itu fungsinya lebih fokus kepada yang Bluetooth mesh ya, seperti menggunakan Thread atau Zigbee ya. Oke, jadi kita mulai di SP32 yang saya blacklist terlebih dahulu ya. Di sini adalah SP32 yang pakai chip CH340. Di sini biasanya dia tuh pakai USB-C ya. Dan kalau kalian lihat di sini di bagian enable pin atau bagian reset pin itu dia ada 4 volt ya, dan 4 volt ini SP32 nggak bisa tolerir ya, jadi lama-kelamaan dia akan rusak sendiri. Nah, dibandingkan dengan yang normalnya, ini itu yang normalnya dia itu ada 3,3 volt ya, jadi ini itu sekitar saya pakai 1-2 minggu itu dia langsung rusak gitu. Jadi kalau bisa yang seperti ini itu dihindari ya. Ini biasanya yang paling murah harganya paling sekitar 40 ribuan, sedangkan yang ini itu harganya 50 ribuan kalau sekarang. Oke, berikutnya kita mau tentang coba flash ya. Jadi untuk yang dua-duanya ini, yang baik yang CP2102 maupun CH9102 itu dia sama-sama bisa di flash secara otomatis ya. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita flash seperti ini, kita tinggal tunggu compile bentar. Nah, kalau compile-nya sudah selesai, dia nanti akan nge-flash chipnya secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu pencet tombol boot dan reset. Soalnya kalau yang asli itu kan kita harus tekan tombol boot dan tombol reset ini secara bareng agar chipnya dalam mode flash ya. Tapi untuk saat ini kita coba yang satunya lagi, ini yang pakai CH9102 ya, juga sama saja ya, dia juga bisa flash otomatis. Tapi dari pengalaman saya dia itu lebih sering nggak bisa flash otomatis ya, jadi harus mencet tombol boot dan reset secara manual seperti ini. Tapi untuk kali ini entah kenapa bisa, mungkin karena pada saat itu saya ada modul yang saya sambungkan di sini ya, dan saat sekarang ini sedang tidak tersambung modul, jadi mungkin itu yang menyebabkan dia jadi bisa, karena voltage regulatornya mungkin nggak cukup gitu. Oke, yang pertama kali kalian harus perhatikan saat menggunakan SP32 yang original adalah kalian jangan masukkan pull up resistor ke pin 12 atau pin MISO pada saat dia booting ya. Kenapa? Karena kalau kalian lakukan tersebut maka hasilnya akan error seperti ini. Entah kenapa, aku nggak tahu. Misal kalian cabut gitu ya, dia tuh errornya hilang. Kalian kemudian abis itu kalian lakukan pull up lagi ya nggak masalah gitu. Aku belum ngecek yang SP32 versi lainnya, kan hampir semua SP32 itu punya fitur SPI kan, jadinya saya belum cek, tapi kelihatannya sama aja ya. Kalian bebas mau menggunakan input untuk tombol, tapi jangan gunakan yang pin 12 ya. Kalaupun misal kalian bener-bener pengen menggunakan pin 12 itu untuk tombol ya, kalian gunainnya itu pull down saja ya. Jadi kalau di pull down itu aman saja. Oke, yang berikutnya perlu kalian perhatikan adalah tidak semua pin SP32 ini bisa digunakan sebagai input dan output ya. Contohnya di sini adalah yang
datasheet ini menunjukkan kalau yang pin 35 dan 34 itu tidak bisa digunakan sebagai output ya, cuma bisa digunakan sebagai input saja ya. Oke, selain pin input dan output, kalian itu juga ada pin yang benar-benar nggak bisa kalian gunakan ya. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau kalian gunakan modul yang VROM. Modul VROM itu yang modul kecil itu ya. Jadi kalian harus isi beberapa strapping pin, jadinya kalian harus pull up atau pull down sesuai yang direkomendasikan sama ESP-nya. Dan kalian juga nggak bisa gunakan pin yang digunakan untuk PS RAM. PS RAM ini seperti RAM tambahan gitu ya. Jadi contohnya kalau di S3 itu pin 35 sampai 37 itu digunakan untuk PS RAM, jadi nggak bisa kalian gunakan. Selain itu, kalau dia itu chipnya itu support yang USB langsung, contohnya yang S2, S3, kemudian C gitu kan, langsung kalian colok USB itu dia langsung support ya, jadi nggak perlu chip untuk nge-flash gitu. Nah, dia itu yang pin 19 sama 20 di S3 ini juga nggak bisa kalian gunakan. Karena apa? Karena digunakan untuk USB. Oke, yang berikutnya ingin saya bahas adalah tentang ADC ya. Jadi kalian bisa lihat hasil dari analog read di SP32. Hasilnya lumayan bagus, tapi menurut saya kurang akurat. Ini saya menggunakan voltage divider pakai 10K resistor. Nah, nilai maksimumnya kalau 3,3 volt kan harusnya 4096. Nah, ini harusnya setengah dari 4096, harusnya sekitar 2000-an dong. Nah, di sini malah tinggal 1800, jadi kurang akurat ya. Mungkin untuk ADC, untuk melihat analog read itu mungkin lebih bagus kalau kita menggunakan Arduino Uno ya, atau kalian gunakan kayak modul ADC yang custom. Nah, ini disebabkan karena SP32 ini dia itu didesain sebagai MCU digital ya. Jadi dia itu lebih bagus untuk menangkap sinyal digital daripada sinyal analog. Padahal dia itu punya ADC yang 2 channel dan pinnya banyak ya, tapi untuk akurasinya mungkin lebih akurat yang Arduino Uno. Oke, berikutnya tentang integritas sinyal. SP32 ini sangat gampang terkena noise ya. Jadi kalau bisa kalian itu nggak pakai kabel, kalian solder langsung antara SP32-nya dengan modulnya ya. Contohnya kalau di sini kan saya punya 11 MHz sinyal ya. Itu saya solder, kalau nggak saya solder seperti ini, dia itu misal saya putar ini, dia bakal patah-patah gitu datanya. Oke, berikutnya saya ingin membandingkan antara perbedaan di seri-seri SP32 ini. Kalau kalian cek di deskripsi ini nanti ada link Wikipedia, itu dia udah hampir menyebutkan segala perbedaan dari seri-seri SP32 ini. Saya hanya ingin menyimpulkan ya, dan ini itu tidak dari eksperimen ya, dia ini cuma dari objektif saya aja. Oke, kalau kalian pengen lihat hasil benchmark secara kualitatif atau spesifik ya, nanti akan saya coba bikin videonya. Tapi karena perlu beli beberapa varian ESP lainnya, jadi saya mohon bantuannya untuk bisa donasi ke traktir saya ya. Semua dana yang masuk akan digunakan untuk project kedepannya. Terima kasih. Sekarang lanjut ke videonya. Menurut saya yang seri H sampai seri P itu setiap seri itu performanya naik. Oke, untuk performa ini kalian harus perhatikan antara jumlah core dan frekuensinya ya. Misalnya di seri C itu ada C3, C5, C6, frekuensinya itu berbeda-beda. Sedangkan di S2 dan S3, S2 itu pakai single core saja, sedangkan yang S3 itu ada dual core ya. Kemudian dari daya itu kebalikannya, yang semakin tinggi ini artinya semakin efisien ya. Jadi seri H itu lebih efisien, jadi dia itu kayak barter antara performa chipnya dengan efisiensi daya ya. Jadi yang H sangat efisien, kemudian sampai yang paling bawah yang P ini kan promosinya itu untuk digunakan di mobil ya. Jadi dia nggak perlu efisien, asal dia itu performanya gahar gitu udah cukup. Oke, yang kemudian di supportnya itu, kalau kalian lagi pemula, tolong pakai SP32 yang biasa ya, yang original itu. Kalau yang SP32 original, hampir semua library itu disupport oleh semua pembuat library ya. Misalnya udah lumayan familiar dengan SP32, baru tuh boleh pakai yang lain-lain gitu ya. Tentu saja SP32 ini itu dari pembuatnya yaitu Espressif, itu dia mikirnya itu orang mau menggunakan ESP IDF ya. Itu kalau kalian biasanya kan pakai Arduino IDE itu. Nah, menurut saya itu sangat tidak beginner friendly. Jadi hanya orang yang udah familiar dengan ESP dan bahasa C yang bisa gunain itu. Kemudian yang di pin ini menurut saya juga ESP32 ini yang paling bagus. Kenapa? Karena
ESP32 yang original itu satu-satunya ESP yang setahu saya ya, yang dia itu punya pin DAC internal ya, di pin 25 sama 26 kalau nggak salah. Oke, ralat ternyata setelah saya cek ternyata di ESP32S2 di sini ada DAC pin 2 ya, sama kayak ESP32. Tapi yang di S3 itu nggak ada, makanya itu saya agak bingung. ESP lainnya yang seri S gitu atau seri P itu mungkin lebih banyak pinnya, tapi tidak ada yang DAC itu tadi ya. Jadi menurut saya itu minus ya. Dan yang kedua ini yang H sama C tentu saja pinnya itu lebih sedikit ya, karena prosesornya juga lebih simple. Kesimpulan saya, kalau kalian pengen ESP yang paling efisien, pilih yang versi H. Kalau kalian pengen ESP yang paling compact, kalau kalian cek itu ukurannya itu sama kayak chip flasher malah, itu kalian pilih yang C. Kalau kalian pengen yang gampang di developnya, kalian pilih yang ESP32 biasa. Kalau kalian pengen performa yang lebih bagus, misalnya RAM-nya lebih banyak, kalian pilih yang versi S. Kalian pengen versi yang paling tinggi, paling ekstrim, itu kalian pilih versi yang P ya. Oke, untuk cara flash sendiri cuma ESP32 yang original ya, yang membutuhkan chip khusus, chip sendiri, misal CP2102 untuk ngeflash dia ya. Nah, untuk yang ESP32 yang lainnya, misalnya yang seri C, H, S, dan P, itu dia bisa langsung di flash dari USB langsung ya. Karena chip ini punya fitur USB serial atau CDC ya, jadi dia itu langsung bisa di flash. Tapi kalau kalian langsung flash, misalnya ini langsung saya flash ya, itu dia bisa berhasil. Tapi kalau kalian lihat ini di sini padahal saya suruh untuk serial print ya, tapi di sini kenapa tidak ada ya, karena kita harus hidupin fitur CDC-nya. Caranya gimana? Kalau di Arduino IDE kalian ke tools, kemudian kalian pilih modulnya. Setelah itu di bagian USB CDC on boot ini kalian pilih jadi enable ya. Nah, kalau seperti ini barulah dia kalau di flash itu bisa muncul serialnya ya. Kita reset dulu sebentar. Kemudian kita coba reset lagi. Nah, kalau seperti itu baru dia baru muncul yang serialnya ya. Oke, berikutnya kita cek WiFi ya. Bisa dilihat bahwa ESP32 ini walaupun dia itu kelihatannya nggak ada antenanya, tapi dia ternyata bisa mendeteksi WiFi ya, walaupun ya redamannya tinggi banget. Dan yang perlu diperhatikan untuk semua seri SP ini adalah WiFi itu dia itu bikin chipnya panas ya. Kalau bisa kalian tambahkan heatsink ya, jadinya nggak perlu banyak-banyak, mungkin cukup beberapa kecil aja seperti ini tuh udah cukup. Intinya untuk memperpanjang umur ESP kalian tambahkan aja heatsink ya. Oke, terakhir yang ingin saya bahas adalah fitur eksklusif khusus ESP32 yang seri S dan seri P ya. Di sini di blok diagramnya kalau kalian cek, di sini ada USB serial yang seperti seri C dan seri H tadi, tapi di sini ada satu lagi yaitu USB OTG ya. USB OTG ini fungsinya buat apa? Jadi USB OTG ini dia itu bisa membuat ESP32 kita itu bisa bekerja dalam mode host atau mode device. Jadi kalau mode host ini ESP32-nya itu bisa menerima input seperti mouse, keyboard, flash disk gitu bisa ya. Nah, sedangkan yang mode device-nya itu kalau kalian colokin ke komputer ya, itu dia itu bisa jadi kayak misalnya jadi mouse gitu ya, bisa jadi keyboard itu juga bisa ya. Oke, jadi itu tadi mungkin pembahasan kita mengenai ESP32 yang setidaknya yang saya punya ya. Kalau ada pertanyaan mungkin tanya aja di komentar, nanti saya jawab sebisa saya, dan ya sampai jumpa di video berikutnya. See you.